Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Firman, CGP Angkatan ke-10, Sulawesi Selatan, Instansi Induk UPT SMP Negeri 4242. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas 1.1J, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kudrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sebelum mempelajari modul ini, saya meyakini bahwa paradigma saya bahwa siswa itu bagaikan memori atau flash disk yang kosong. Kalau dianalogikan, bahwa saya hanya perlu mentransfer atau mengisinya dengan pengetahuan yang saya miliki. Apabila memori atau flash disk tersebut sudah penuh dengan pengetahuan, maka saya beranggapan bahwa itu adalah suatu keberhasilan. Dalam hal ini, pembentukan karakter, hal-hal yang saya anggap baik, maka itulah yang perlu saya transfer. Sering saya beranggapan bahwa watak dan karakter mereka akan terbentuk melalui didikan saya. Yang selanjutnya, bahwa seorang guru itu adalah the king dalam kelas. Saat berada dalam lingkungan sekolah atau di dalam kelas, sebagai seorang siswa harus mengikuti aturan yang telah saya tetapkan. Kewenangan sepenuhnya ada pada saya, dan untuk mengatur situasi kelas yang saya anggap baik, jika ada siswa yang tidak patuh atau melanggar, akan berakhir dengan hukuman. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam modul 1.1 ini, ada beberapa pengetahuan serta paradigma yang sebelumnya ternyata berbanding balik dengan teori pendidikan yang sesungguhnya. Anggapan saya tentang hal-hal yang sebelumnya yang saya yakini selama ini adalah sebuah kesalahan dan kekeliruan besar. Anggapan pertama, bahwa memandang peserta didik sebagai memori atau flash disk yang kosong ternyata bertolak belakang dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan pandangan tersebut, maka secara tidak langsung saya beranggapan bahwa siswa itu sebagai objek dan seorang guru sebagai subjek. Padahal Ki Hajar Dewantara pernah menyatakan bahwa hidup tumbuhnya mereka tentulah menurut kodratnya masing-masing. Dengan demikian, sebagai seorang pendidik, kita hanya bisa mengarahkan tumbuh kembangnya kodrat tersebut tanpa harus memegang kendali sepenuhnya. Poin yang berikutnya yaitu menjadikan diri saya sebagai the king dalam kelas. Hal tersebut pastinya tidak relevan dengan pandangan Ki Hajar Dewantara yang harus berhamba pada peserta didik. Sesuai dengan semboyan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tulodo, Inmadio Mangunkarso, dan Tuduri Handayani. Menaruh rasa simpati dan empati, serta rasa hormat dan siap melayani berbagai kebutuhan yang beragam dalam proses pembelajaran tiap peserta didik. Karena tiap kebutuhan belajar siswa pastinya berbeda-beda satu sama yang lain. Proses pembelajaran yang dilakukan haruslah berpusat pada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa berarti bahwa pembelajaran harus menempatkan siswa sebagai pusat dari proses belajar mengajar, sehingga akan mengembangkan minat dan motivasi serta bertanggung jawab terhadap proses pembelajarannya sendiri. Dari beberapa pengalaman dan pengetahuan yang lalu, untuk poin selanjutnya yaitu apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya yaitu akan tetap berusaha untuk mengajak peserta didik untuk turut serta dalam perencanaan pembelajaran dengan harapan mereka akan lebih antusias untuk mengikuti proses tersebut.
memberi ruang dan kebebasan pada peserta didik untuk menggali potensi, bakat dan minat mereka menurut kodratnya masing-masing. Dan selanjutnya, merancang pembelajaran yang bervariasi dan menyenangkan dengan melibatkan murid sebagai pusat senter serta menjalin komunikasi yang lebih baik demi untuk mengenali karakter dan latar belakang mereka. Dan poin yang selanjutnya yang pastinya tidak kalah penting yaitu terus menjalin komunikasi dan kerjasama dengan rekan-rekan sejawat, masyarakat sekitar, serta yang paling utama adalah orang tua siswa. Karena tanpa kerjasama dan kolaborasi dengan ketiga faktor tersebut, mustahil akan menghasilkan output yang relevan dan yang kita harapkan. Demikian yang sempat saya paparkan, semoga dapat menginspirasi bagi para pendidik. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam guru penggerak.